Halo Luha, ketemu lagi dengan Yobi Yosi RDA. Masih membahas tentang peternakan lobster air tawar. Di video saya kali ini akan membahas tentang salah satu cara bagaimana memaksimalkan pertumbuhan buraya. Buraya yang saya maksud di sini yang usia sekitar 2 bulan. Ukurannya ya kurang lebih di 1 in sampai 1,5 in. Bagaimana saja caranya, ini akan saya bahas salah satunya. Tapi sebelum masuk ke tema itu, saya akan sedikit mengingatkan bahwasanya budidaya lobster air tawar itu pernah booming atau sangat booming di tahun 2021 kemarin. Di tahun 2021 kemarin banyak sekali PT-PT, CV-CV yang menawarkan kemitraan-kemitraan yang yang intinya itu menawarkan kemitraan dan memberikan edukasi. Sangat mudah untuk ternak lobster air tawar, cukup dengan ember, cukup dengan bak, itu sudah bisa menghasilkan jutaan rupiah. Dulu banyak sekali iklannya berseliweran di grup-grup FB, itu banyak sekali. Kalau masalah mudahnya ternak lobster air tawar itu tidak saya bantah. Memang bisa berternak lobster air tawar atau budidaya lobster air tawar dengan bak, dengan terpal kecil-kecil, itu bisa, itu saya tidak membantah. Cuma yang ingin saya klarifikasi atau ingin saya tunjukkan, yang nantinya ada korelasinya dengan video saya yang ini tentang bagaimana cara memaksimalkan pertumbuhan buraya, yaitu lobster itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik, tidak akan pesat pertumbuhannya apabila luas medianya itu tidak proporsional gitu loh. Jadi kalau misalkan 100 buraya itu ditempatkan di akuarium yang ukuran 50 kali 30 lah katakanlah, 100 ekor itu kalau dia masih buraya baru menetas, itu memang bisa hidup di situ, memang bisa. Tapi setelah 1 bulan atau 2 bulan gitu ya, burayanya sudah sebesar 1 inci, itu ya jelas tidak masuk akal kalau cuman ditempatkan di akuarium yang ukurannya 50 kali 30 katakanlah, seperti itu. Dan di tahun 2021 itu juga itu terjadi banyak sekali kasus-kasus penipuan, kasus-kasus yang intinya itu merugikan para pemula gitu loh. Yang curhat di FB banyak, terus orang Sumatera itu yang sampai mencari ke Surabaya, ke Jawa Timur lah, itu juga banyak mencari partnernya yang memberi kemitraan itu ada. Saya pernah dengar kasusnya itu. Terus ada lagi malah yang terdekat dari tempat saya sini, itu ada beberapa orang tetangga kecamatan itu datang ke tempat saya, terus curhat lobster yang mereka beli dari yang membuka kemitraan itu pada mati. Jadi ada sekitar 1 orangnya itu pokoknya dia beli seharga 1,5 juta itu 1 paket dengan medianya, itu ada 6 orang. Itu mereka lobsternya pada mati semua. Terus mereka bercerita kepada saya dan minta tolong untuk dianalisakan, itu kok bisa terjadi seperti apa, karena apa gitu loh. Maksudnya kok bisa mati-mati itu karena apa, padahal di tempat saya ini kolamnya kotor tapi hidup. Sedangkan di tempatnya mereka yang ikut kemitraan itu
alatnya lengkap, ada aerator, ada pompa itu, tapi ternyata mati. Sedangkan di tempat saya tanpa aerator, tanpa pompa itu hidup. Mereka penasaran dan ingin dianalisakan faktor-faktor kematiannya itu apa gitu. Dan saya pun juga bisa, maksudnya memberikan penjelasan begini begitu, terus dan mereka pun mengiyakan, oh seperti itu, masuk akal. Mereka bilang seperti itu dari analisa yang saya sampaikan pada kasus mereka, kasus yang mereka curhatkan kepada saya. Oke, itu semua sudah terjadi di tahun 2021. Semoga saja di tahun-tahun berikutnya tidak akan terjadi lagi. Yang ingin saya pesankan atau saya tekankan untuk kepada teman-teman yang pemula, sebelum mengikuti kemitraan ataupun apalah pokoknya yang itu, tolong cermatlah dalam menganalisa supaya kalian tidak rugi gitu loh. Jadi cermatilah. Kalau mereka yang memberi kemitraan punya YouTube, ya tolong dicermati. YouTube-nya itu ada video terbarunya apa enggak, terus YouTube-nya itu konten-kontennya itu diupload sudah berapa lama, mungkin 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu. Jadi tolong dicermati supaya kalian tidak tertipu ataupun kalian tidak rugi nantinya. Oke, saya kira cukup sedikit ulasan yang saya sampaikan tentang sesuatu yang terjadi di tahun 2021 kemarin. Semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang akan memulai budidaya ataupun yang sudah memulai budidaya. Dan sekarang kita masuk ke tema bagaimana cara memaksimalkan pertumbuhan buraya. Simak terus videonya sampai akhir supaya teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami. Kalaupun kurang mengerti ataupun kurang bisa memahami, silahkan tulis komen, tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Terus jangan lupa, bila isi dari video ini nanti sekiranya dibutuhkan oleh teman Anda atau saudara Anda, silahkan share kepada mereka. Terus jangan lupa juga like dan subscribe supaya saya semakin bersemangat untuk membagikan pengetahuan ataupun pengalaman saya tentang budidaya lobster air tawar. Oke, ini saya tunjukkan cara menangkap lobster kecil-kecil, jadi baby lobster itu yang usia 2 bulan yang masih imut-imut, tapi menangkapnya tidak dengan cara menguras. Yang kemarin kan saya kuras. Nah, ini di kolam yang satunya lagi itu tidak dikuras, tapi ini ditangkap sedikit-sedikit gitu, kita kasih perangkap terus kita ambil, jadi tidak memegang lobsternya secara langsung gitu. Ini kayak gini, dikasih perangkap rumah-rumahan pipa ini, terus kalau sudah ini diambil pipanya kayak gini. Ini di dalamnya pasti ada lobsternya ini. Oh, ada kayak gini. Kalau nangkap lobster ini kan baby lobster kan masih kecil-kecil imut-imut ini, karena mau dipindah ke kolam yang lebih besar, kita tangkapi pelan-pelan ya, walaupun nggak bisa langsung selesai satu kolam ini ya enggak, tapi ini pelan-pelan kayak gini.
Tuh banyak toh, ini sudah ukuran 1 inan. Jadi kalau kita nangkapnya kayak gini, diharapkan itu lobsternya tidak terlalu terlalu terganggu gitu. Soalnya kalau dikuras kan, kalau dikuras itu lobsternya pada ngumpul gitu. Jadi ya walaupun langsung selesai dalam arti 1 hari, tapi kalau kalau waktunya ada sih nggak apa-apa dikuras itu. Tapi kalau kita dalam artian nyicil, jadi sehari sedapatnya gitu di dalam perangkap, diambil gitu. Caranya seperti ini. Buat kalian teman-teman yang mungkin ada kesibukan lain seperti saya itu, kalau mau memindahkan lobster dari tempat kecil ke tempat besar, salah satu caranya pakai cara seperti ini. Dikasih perangkap, diambili, terus besok diambili lagi, besoknya lagi diambil lagi, itu sampai kalau nanti hampir habis baru dikuras. Ini jam 11 malam. Ini kita akan pasang perangkap untuk anakan lobster. Jadi karena di kolam-kolam pembesaran saya, di kolam-kolam penurunan buraya sudah terlihat penuh overpopulasi karena burayanya sudah makin besar. Akhirnya kita kurangi dengan cara memberi perangkap kayak gini. Terus besok pagi kita ambil perangkap-perangkapnya. Diharapkan nanti di perangkap-perangkap itu ada beberapa anakan lobster yang di situ. Nanti kita pindah ke kolam yang lebih besar supaya pertumbuhannya itu lebih cepat atau lebih baik gitu. Ini caranya ditaruh saja di beberapa tempat itu supaya nanti anakan lobsternya pada ada yang masuk di perangkap. Besok kita ambili untuk mengurangi populasi di kolam penurunan buraya ini. Oh iya, tak jelaskan juga ya. Ini dari potongan bahan-bahan plafon PVC ini. Nah, ini kan buraya terlihat banyak curut-curut. Sudah terlihat overpopulasi karena memang burayanya juga pertumbuhannya lumayan bagus. Usia kurang lebih ini 2 bulan. Kalau 2 bulan kayaknya belum ada ya, masih kurang 1 mingguan lah kurang lebih. Untuk kita tangkap, terus kita pindah ke kolam yang lebih besar. Sekalian ini kita ngecek juga di kolam pembesaran yang untuk memindahkan itu kan dari satu kolam kemarin sudah kita pindah ke kolam yang lebih besar. Ini kita cek malam ini bagaimana kondisinya. Mudah-mudahan saja kelihatan. Nah, kayak gini tuh. Burainya sehat-sehat, pada lari-lari semua ini. Oh, banyak.
Ini karena di sini tidak dikasih tumbuhan air, ini saya pakai aerator. Sebenarnya nggak wajib juga sih aerator ya, cuman karena sudah ada aja ya tak pasang gitu. Itu di sudut ini sudah tak kasih rumah-rumahan, tapi rumah-rumahannya itu lubangnya lebih besar dari potongan sisa plafon PVC tadi. Jadi kalau kira-kira ukuran 1,5 in sampai 2 in masih bisa masuk. Itu potongannya sisa atap UPVC yang biasa disebut aldiron kalau di proyek itu. Oke, simak terus videonya. Besok pagi kita akan menangkap lagi dan kita masukkan di sini. Kita mulai menangkap baby lobster untuk kita pindahkan ke kolam yang lebih luas karena sudah terlihat overpopulasi. Ini kita pindahkan dengan tujuan supaya pertumbuhannya itu cepat gitu. Cuma pertumbuhannya itu tetap baik. Soalnya kalau overpopulasi ya pertumbuhannya ya sedikit terganggu gitu. Nah, ini baru dapat 2 kolam, yang di sini sama yang di sini tadi sudah dapat segini. Ini kita pindah ke kolam yang lebih luas, kolam 2x3. Kenapa kalau overpopulasi harus dikurangi dengan cara dipindah itu? Selain biar pertumbuhannya tetap baik, tetap cepat ya, untuk menghindari kanibalisme, supaya tidak terlalu sering terjadi kanibal di kolam pembesaran itu. Nah, seperti ini. Di sini udah banyak, tapi kan kolamnya ini luas. Ini cukup kalau ukuran segini 1000 ekor aja masih cukup. Cara ngelepasnya ya kayak gini, kita miringkan kayak gini biar dia keluar sendiri. Nah, seperti itu. Nanti mereka pasti pada nyari tempat sendiri. Kalau baru diturunkan ya seperti itu, ngumpul gitu. Nanti pada nyari rumah-rumah sendiri, itu pada gerak semua. Dan ini buat teman-teman yang dulu pernah ngambil indukan di tempat saya, terutama ini yang sekarang sudah punya buraya atau apa, bingung cari rumah-rumahnya. Ini di tempat saya buahnya kayak gini. Ini bekas potongan atap UPVC itu. Ini lubangnya kurang lebih diameter lubang ini maksudnya. Ini kalau sampai ukuran 2 in ini masih masuk. Ini tempat saya buahnya kayak gini. Kalau mau silakan datang ke sini, tak kasih gratis. Tapi walaupun apa, ini maksudnya buat yang pernah ngambil di sini, walaupun belum pernah ngambil di sini, mau ini seperti ini juga nggak apa-apa, tak kasih.
Syaratnya ya datang ke sini. Terus kalau untuk yang teman-teman luar kota, kalau menginginkan perlengkapan kayak gini, ya syaratnya ya harus beli indukan. Nanti tak kasih kayak gini, tak paketkan gitu, tak dalam satu paketnya induknya itu tak kasih kayak gini. Ini fungsinya untuk rumah-rumahan anaknya lobster. Nah ini loh, saya punya banyak kayak gini. Ini kalau dipotong-potong bisa jadi ratusan. Ini buat teman-teman yang dulu pernah ngambil di tempat saya indukan, yang sekarang sudah beranak banyak buraya. Kalau bingung rumah-rumahan, silahkan datang ke sini. Walaupun ini untuk orang yang pernah ngambil, tapi yang tidak pernah ngambil atau tidak beli di saya tapi punya lobster dan pengen tempat kayak gini, tempat sembunyi buraya, silahkan saja datang ke sini ya. Gratis, tak kasihkan gratis. Dan setelah menyimak video saya yang ini, tentunya kita semua setuju untuk menyimpulkan bahwasanya budidaya lobster air tawar itu memang mudah, tapi kita dituntut untuk punya lahan yang luas, punya media yang banyak. Tanpa lahan yang luas, media yang banyak, sukses di budidaya lobster air tawar itu impossible. Oke, terima kasih untuk yang sudah mampir di channel saya ini. Jangan lupa like, komen bila ada pertanyaan, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk membagikan pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman tentang budidaya lobster air tawar. Terima kasih.